Ini Pak. Jadi niat itu apa? Perilaku hati, ya. Unek hati Pak, ya. Di sini Pak ya. Maka niat kita nanti ada Pak ya. Itu cukup dalam hati Pak ya. Oh ya Allah Pak, yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar Pak ya. Oke. Yang terakhir Pak, ibadah itu niatnya mencari ridho Allah atau mardo ilah. Ini surat Al-Baqarah Pak ya. Itu surat 2 ayatnya 207 Pak. Oke. Mardo ilah karena Allah. Oke. Itu motivasi Pak ya. Itu Pak asas ibadah Pak. Ini justru bagian terpenting dari ibadah. Ya Pak ya. Pak. Allah tidak akan melihat rupamu, pakaianmu, tapi melihat hatimu dan amalmu. Ya Pak ya. Ini Pak. Ya, hati. Dan hati Pak nanti terpancar di mana Pak? Perilaku, terus yang paling utama di mana? Wajah. Ya kan? Makanya Pak ya, kalau hatinya gembira, wajahnya ini kaitan dengan nanti di akhirat Pak. Maka sholat itu yang pertama dihisab nanti di cukup Pak. Kenapa Pak? Di surat itu Pak 29 teman-teman ya, taruh permukaan sujadan ya, kamu lihat mereka rukuk dan sujud simahum fi wujuhihim min asaris, akan tampak tanda-tanda mereka dari bekas. Jadi nanti Pak dilihat Pak wajah di akhirat pada masar Allah melihat wajah orang terbelah dua. Apa yang pertama? Berseri. Yang kedua hitam pekat muram. Aduh Pak. Maka sujud berseri. Itu Pak ya. Jadi Pak nanti kayak orang serpe aja Pak ya. Nanti Allah menghisap kita serpe Pak. Apa yang dicari pertama Pak? Sholat. Inna awala yasibil ngabiyam berdiamah as-sholat. Yang awal, yang paling pertama dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Itu Pak. Kalau hamba Allah, umat Nabi Muhammad banyak wajahnya berseri. Kenapa? Rukuk sujud berjamaah. Maka Pak, ya ini di dunia kita berjamaah, rukuk sujud banyak di masjidnya Allah. Nanti insya Allah wajah kita berseri, masuk bersama-sama ke dalam surga. Masuk masjid, masuk surga. Ya Pak ya. Ini dakwah kita aja Pak. Jadi syarat masuk masjid, syarat masuk itu sama ayat apa ya? Nomor 1 iman. Bayangin Pak ya. Itu Pak pentingnya ibadah sholat. Maka sholat itu adalah apa ya? Yang membedakan ya antara muslim dan kafir. Nah, itu Pak ya. Ini nggak main-main Pak ya ibadah sholat Pak ya. Oke. Siapa ya? Jadi Pak yang ikhlas betul-betul Pak ya. Sholat kita gitu ya Pak ya, karena Allah. Dulu waktu saya ngisi pertama ini sudah sampai pengertian sholat ya kan ya. Ini saya ulang Pak, biar kita teman. Sholat itu Pak yang umum hanya satu Pak diartikannya. Ditargetkan hanya satu Pak ya. Mohon maaf saya memberikan diri Pak ya. Saya tambah 3 Pak, karena dasarnya juga ada. Sholat itu Pak ya, yang pertama maknanya menghadap Allah. Hayya 'alas sholat, ayo menghadap Allah. Ini wajahnya. Kalau Quran Pak ya, misalnya juga. Kalau hadisnya yang pakai ini, Qurannya pakai ini Pak ya. Surat 6 ayat 79 Pak. Ini wajahnya. Saya hadapkan wajahku pada wajah Allah. Jadi surat itu face to face Pak, antara wajah kita kepada wajah Allah. Itu Pak, itu akan membantu khusyuk Pak. Saya ini nggak main-main, saya sedang menghadap Allah. Ya, kalau menghadap presiden kayak apa? Kita suka menghadap Pak RT aja kan, ya Pak, jangan kan? Pak RT aja kita bagus Pak komunikasinya, ini sama Allah. Yang kedua apa Pak? Bertemu Allah, menghadap Allah, bertemu Allah. Alladzina yadunnuna ana mulaqu rabbihim. Liqa Allah Pak. Sholat itu bertemu dengan Allah. Ayo sholat, ayo bertemu
Allah, menghadap Allah, bertemu Allah. Maka Pak, yang tidak sholat jangan mimpi nanti bertemu Allah. Sedangkan Pak, kebahagiaan yang paling top di surga apa Pak? Bertemu. Nah, itu Pak. Jadi Pak, bahagia paling top di surga itu bertemu Allah, memandang wajah Allah. Sholat Pak, kita aja Pak, bertemu Allah. Oke. Yang ketiga tadi Pak, doa. Sudah menghadap Allah, ketemu Allah, doa. Ngajuin proposal Pak itu ya. Minta sama Allah, minta ini boleh Pak ya. Doanya banyak banget kan sholat. Itu Pak, dihayati. Yang terakhir Pak, zikir ya. Zikir itu bahasa kita Pak ya, banyak memuji Allah, melakukan Allah Pak ya. Bahasa kita diskusi Pak, ngobrol. Sholat itu ngobrol kepada dengan obrolannya sudah banyak. Selalu kamar ini obrolannya sudah baku. Nih, ya. Nih iftitahnya, ya ada Pak ya. Nih doa rukuknya, doa sujudnya, doa duduknya, doa tahiyatnya Pak ya. Itu Pak obrolan kita. Zikir kemana Pak ya tadi Pak? Hakim sholat zikri. Sholat itu untuk zikir. Bahkan di ayat lain Pak, sholat itu zikir akbar. Udlu mau kiyailaka minal kitab, hakim sholat ina sholat tanha. Anil fasail wala zikrullahi akbar. Sholat itu zikir akbar, zikir yang paling besar, paling utama, atau juga diartikan ibadah yang paling utama Pak ya. Tapi bunyi ayatnya zikir akbar Pak, wala zikrullahi akbar ya. Kalau selama ini kan tablik akbar ya, kita dengar istighosa kubro. Iya kan? Kalau bisa nggak akbar tak kubro, iya kan ya? Kita zikir akbar. Sholat itu kata Allah zikir akbar. Kenapa Pak? Lengkap Pak ya, ada Qur'annya, ada takbir, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, syahadat, salam, ya Pak ya? Itu waktu sholat Pak ya, lengkap Pak ya. Semua kalimat tasbih, kalimat zikir ada di dalam sholat. Maka Allah sebut zikir akbar. Itu Pak ya, serius Pak sholat itu Pak ya. Maka protokoler sholat Pak ya, protokoler Pak, waktunya harus sudah masuk, menghadap kiblat Pak ya, pakaiannya yang sopan, menutup aurat, bersuci dulu, pandangan ke tempat sujud, coba. Itu protokoler Pak sholat ya, gak ujuk-ujuk ya kan. Oke Pak ya, siapa ya? Mari Pak, halaman 4 Pak, langsung Pak ya, ini untuk ini Pak ya. Untuk tambah-tambah aja Pak ya. Ya. Toharoh Pak ya. Toharoh Pak ya. Tuh. Ini ayat Quran Pak ya, surat Al-Maidah ayat 6 Pak ya. Ibu ya, nanti dipelajari Pak ya. Ini lengkap toharohnya ya. Ada wudhu, ada mandi, ada tayamum ya. Ada di sini ya. Cara berwudhu ya. Cara berwudhu ini kali ini tajam Pak ya. Ini saya ambil dari ini Pak, HPT Pak ya, HPT 1 ini HPT 3 Pak ya. Ini doa-doa ya. Aku lagi manhaj Pak, manhaj Muhammadiyah Pak ya, jalan pemikirannya ini Pak ya. Ini HPT 1 Pak ya. Yang 1-3 sudah jadi Pak, yang kedua belum malah. Alasannya Pak, ada apa itu, satu dokumen yang belum dicari, belum ketemu. Itu saking hati-hatinya Muhammad harus ketemu dokumen Pak. Salahnya ini belum ketemu Pak. Nanti kalau udah lengkap baru diterbitkan HPT 1-3 sudah, yang kedua belum. Kita doakan Pak semua sudah terbit Pak ya. Oke Pak ya, ini dari sini Pak ya, jadi bukan karangan. Ini bukan dari langsung Pak ya, dari kita Pak. Ini Pak, ini Pak, toharoh dari kita di sini Pak ya. Oke. Ini Pak, kalau di sini Pak, cara wudhu urut-urutannya sampai nomor 24 Pak. Ya, halaman 6 tuh Pak. Urut-urutan berwudhu sampai nomor 24. Kalau dihafalin Pak ya, nggak hafal-hafal. Maka kita mau simulasi aja. Mau simulasi ya. Oke.
simulasi. Pak Sekretaris PCM siapa Pak? Mana? Oh lagi kuliah ya. Pak Bendahara? Pak Agus mana? Pak Agus maju, Pak Agus sebentar. Ya. Nanti ya. Kalau Pak, monggo Pak. Ya. Simulasi bermutu ya. Ini sampai nomor 24 dipraktekkan mudah ya. Nomornya sampai 24. Nah, di sini aja Bapak ya, madep sana Pak. Gak usah baca Pak. Bapak praktek wudhu aja ya. Seakan-akan wudhu beneran ya. Ya tapi mohon maaf Pak, topinya dilepas aja Pak. Oke. Ya. Ya, oke. Iya, tapi beneran udah lagi asal. Monggo Pak ya. Ya, simulasi banyak praktek dan praktek Pak. Oke. Bismillah Pak, pertama Bismillah ya. Iya dalam hati ya. Oke. Ya. Terus biar aja Pak. Nanti sudah komen. Oke. Jadi Pak, ini kita urut-urutannya ya. Mohon maaf kalau urut-urutannya urut ya. Urut ya. Ya, urut Pak ya. Mohon maaf kalau ngajari anak-anak yang penting urut dulu. Ya kan? Kalau kita ada ini Pak ya, ada yang satu tarikan ya, atau satu paket ya, ada ya. Ada dulu Pak ya. Oke. Yang mau komen Pak silakan. Dikomani Pak, dikomentari. Silakan Bapak. Cuci tangan Pak. Bapak lepas lagi Pak. Sekarang praktek yang sebenarnya Pak. Mohon maaf bajunya di ini sebenarnya tadi. Komen teman-teman Bapak respon ya. Mohon maaf, aku itu habis sakit jadi jempol itu apa? Oh lagi kurang, oke ya deh. Oh, bisa diwakili, oke. Bapak Pak. Ya saya boleh saling dulu Pak. Bapak silakan ya. Bapak ya. Oke, diwakili oleh ketua panitia ya. Mantap ya. Monggo Pak, ya. Ini juga penjara sementara. Ya digulung Pak, dirinteng ya. Digulung. Banyak yang ya ini kan anggap aja perannya ini ya. Kamera itu kamera. Orangnya ini mau di kamera. yang penting agak nungging aja ya kan biasanya daripada kita ada. Harus cuci tangan. Komennya nanti komennya. Ini jurus hilang. Nanti komentar itu komentarnya. Baik, masih pegang selajari. Wah, itu komentar coba. Udah terakhir doa sesudah wudhu syahadat Pak ya. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke Pak ya. Punya ambil itu Pak ya. Ya. Mohon maaf nih latihan, tapi kalau pas puasa nggak boleh ya. Latihan meskipun nanti ini kalau apa Pak panas Pak itu sehat Pak. Pak langsung ngedot Pak ya latihan. Kalau belum bisa masing umur langsung dulu Pak ya. Ini di pendapat lain juga ada Pak ya. Tapi kalau ditaksir Pak diharapkan satu tarikan Pak. Jadi yang satu paket Pak berkumur sama masuk hidung, kepala sama telinga. Itu satu paket satu tarikan. Oke Bapak? Boleh tepuk tangan yang meriah. Oke ya. Kurang lebih begitu ya. Maka Allah toleransi Pak. Fattakullah mastata'tum ya. Surah 64 dan 10 Pak. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul dikasih kemudahan bukan kesulitan. Yasiru wala yasir. Itu banyak hebat Pak syariat Allah Pak ya. Dan Allah tuh maha tahu Pak tentang siapa saya. Betul ya? Ngomong mari mana aja. Itu Pak semampu Pak yang kita ikhlas Pak. Kita ini ibadah kepada
Allah. Semampunya, dalam arti semampunya, sekuat tenaga kita usahakan. Oke. Alhamdulillah. Iya. Menarik ya agenda tadi. Oh itu bukan belum. Nanti terakhir ya. Mengingat Sepatunya cukup diusap dengan catatan ada wudhu belum batal. Kalau safar 3 hari Pak. Kalau nggak safar sehari. Gitu ya. Jadi Pak ya kayak cuci kaki Pak, cuci kaki sampai mata kaki. Kita yang usap sepatu pakai air atau pakai debu Pak ya kita usap. Oh Pak ya kita nih, gitu ya. Itu dikasih kesempatan nih Pak, nih dibaca nanti Pak ya. Oke, itu Pak ya. Jadi dikasih keringanan Pak ya. Nggak usah lepas sepatu, boleh Pak ya. Nanti kalau wudhu Pak ya, nanti ketika mau masuk masjid baru lepas sepatu. Kalau wudhu nggak usah, nggak apa-apa Pak ya. Ini Pak, dalilnya Pak ya, ada Pak ya, nanti bacanya. Itu kalau safar diwasi waktu sampai 3 hari dengan catatan belum batal. Kalau udah batal wudhu ya total Pak wudhu. Tidak hanya sepatunya doang bahasa kita Pak ya. Oke. Ya. Hadas Pak ya. Hadas Pak ya. Kita hadas Pak ya. Hadas yang keluar dari tubuh kita Pak ya. Sudah disebut 2 jalan ya. Jalan depan, jalan belakang Pak ya. Yang dari duduk, dari kemaluan Pak ya. Itu Pak. Apa saja Pak ya. Apa angin, apa air, apa mani Pak ya. Apa darah Pak ya. Itu Pak, itu hadas Pak ya. Kalau itu Pak ya harus mandi Pak ya. Mandi ya, mandi. Kecuali kalau angin Pak ya batal wudhu Pak ya. Wudhu Pak ya. Tapi kalau habis nifas melahirkan, habis datang bulan gitu ya, habis hubungan suami istri Pak ya, harus mandi junub Pak ya itu. Itu tentang hadas Pak ya. Kalau najis Pak yang di luar Pak ya, sudah di luar Pak, tidak dari tubuh Pak ya. Nanti kalau kena kita itu najis Pak ya. Darah dari luar kena tubuh najis Pak ya. Apalagi kotoran kena badan kita, kena baju kita, itu najis. Bedanya najis dengan hadas. Kalau hadas yang keluar dari tubuh. Kalau najis yang sudah keluar mengenai ya badan kita itu baju kita ya itu Pak. Maka kalau kita atau ibu-ibu yang gendong anak bayi laki-laki, selagi anak laki-laki itu belum makan ya, belum asupan makan berat ya, kalau dikencingin dia bantu, cukup hanya diciprat ya, kepret air tadi, itu baru suci banyak, itu najis ya, sudah keluar banyak, bukan hadas. Kalau darah banyak sudah di luar, kena baju kita dicuci Pak, sampai baunya hilang, warnanya hilang, apalagi Pak? Ya itu Pak ya, bilang semua Pak. Itu syaratnya begitu. Kalau dijilat anjing, dicuci 7 kali. Salah satunya pakai tanah Pak ya. Kalau debu kan susah ngambilnya Pak ya. Ambil tanah yang bersih Pak ya. Kenapa tanahnya? Netralisir betul ya. Maka kalau petani itu Pak, semua pupuk itu kan ini Pak. Apa Pak? Ada kimianya ya, termasuk pupuk kandang ada kimianya itu kan, tapi begitu masuk ke tanah apa Pak? Netral ya, jadi semangat manis, jadi jagung dari ubi Pak ya, lagi Pak ya, oke. Tanah Pak, itu nggak bisa diganti rinso, tidak bisa diganti dengan apalagi ya, semuanya itu, oke Pak ya. Ini mandi Pak, ya, mandi. Oke, kita akan sering mandi kan? Ya, sering mandi Mas sini Mas. Ya. Pak siapa namanya? Oke. Madep sini aja Mas ya. Mau praktek mandi, anggaplah malam Jumat. Ngapain malam Jumat aja? Kadang-kadang bahas sudah kali ya, yasinan nanti ya. Mau praktek mandi junub, mandi janabah ya, mandi besar, mandi gajah ya.
Bajunya lepas mas. Enggak, yang perhatian aja. Hanya peci, yang jelas peci aja ya. Sama ini belum ya, nanti ada kudunya ya. Banyak mandi ya, mandi kelopes bener ya, ya. Jadi Bapak Ibu semua pakai Bismillah dan niat awalannya semua Bismillah dan niatnya tadi Bu, apa yang ada di dalam hati, tidak usah nawa itu ya, nawa itu wudu'an, nawa itu musolli, nawa enggak usah ya, tidak usah ya. Apa yang ada dalam hati ya tadi surat 2 ayatnya 225 tadi. Silakan Mas ya, Bismillah. Ya dalam hati ya. Ya. Telapak tangan dulu, cuci telapak tangan. Telapak tangan. Ya. Mohon maaf ya, apa telapak tangan? Ada. Cuci kemaluan. Ya, itu ya. Yang penting tahu Pak ya. Habis ini bersih dulu Bu. Karena kemaluan kita kan ini ya vital, namanya vital ya kan. Alat vital itu alat yang paling vital. Harus bersih ya kan ya. Wah, kita kan cuci ya pakai sabun, lalu kita pakai sabun ya. Oke, udah kan? Ya. Terus setelah itu apa? Wudu. Seperti wudu tadi Bu. Ya. Nah, ini Bu ya urutannya ya. Jadi Bismillah niat, telapak tangan cuci, ya kan? Kemudian cuci kemaluan, ya, yang bersih, pakai sabun bahasa kita ya, dan boleh ya. Wudu seperti wudu kayak tadi, ya Mas ya, nggak usah diperagakan, udah cukup ya, bisa ya. Setelah itu tangannya Mas, diunyeng-unyeng nih rambut ya, dikasih apa itu? Ya, kasih sampo boleh, kasih air, unyeng-unyeng ya, digaruk-garuk ya. Kondisi siram, ya siram guyur ya. Guyur, oke, ya kan ya, ya kan, ya. Nah, sekarang setelah itu mandi sepuasnya, ya Pak ya, mandi sepuasnya ya. Terakhir telapak kaki kan tadi ya, terakhir ya, telapak kaki sampai mata kaki, itu mandi ya. Di sini keterangannya selagi belum buang angin, selagi ke atas tadi ya, ini langsung ya boleh, ya kan? Ya, untuk sholat, ya kan itu. Kecuali udah butuh, batal ya butuh, ya kan ya. Kalau habis mandi, batal butuh, ya kan ya. Oke, cukup ya. Jangan mandi lagi. Sudah mandi, sudah wudu, ya kan, ya Pak. Kaki terakhir nanti kan, terakhir kaki kan, ya kan. Mau sholat, mau sholat batal, wudu saja, tidak usah ulangi. Ya Bapak ya, mandi nggak diulangi. Oke ya, cukup ya. Ini sudah ini karena sudah sering ya. Oke. Kalau tadi kan wudu terus mandi dulu, kan ada yang minum atau makan yang bilang membatalkan atau enggak. Oh ya. Terus ada lagi juga satu selain makan minum tidur, Ya. tidur bersandar, kurang gimana? Betul. Kalau makan minum tidak membatalkan. Yang batal ya tadi ya keluar angin ya, tidur ya kan ya, kemudian bersentuhan wanita, tapi pemahaman target bukan sentuh kulit ini, bersentuh hubungan suami istri ya, bukan sentuh kulit ya, itu target ya, ada lagi batas ini ya, ada ini ya. Satu lagi misalnya kan sudah mandi, terus berwudu itu kan yang mandi tadi udah termasuk dulu ya. Ya. Saya pernah dengar waktu kita pakai anduk, tangan kita sedang jatuh ke yang itu batal. Ya makanya jangan megang kemana, yang penting tangan dulu. Senggol Pak, misalnya kan Kesenggol tapi kalau pakai anduk tidak batal. Kalau tangan langsung, di sini juga ada ya, yang membatalkan wudhu tadi menyentuh kemaluan, tidur ya, tidur. Apalagi tadi
menyentuh wanita ya, mananya bersetubuh, keluar apa ya, hadas ya dari tubuh kita ya, atau nyenggol najis ya kan itu ya, itu membatalkan itu ya. Tapi kalau misalnya dari maghrib kita kan duduk sampai bisa, tapi ketiduran, Ngantuk. tidurnya duduk. Ngantuk atau tidur di kasur? Bukan tidur terlentang. Oke ya. Di sini ada apa? Tolong dibaca halaman 7 Bapak Ibu tentang hadas ya. Halaman 7 07 ya, yang bawah ya. Halaman yang bawah Bu, yang atas itu dari Sorona ya. Ya. Tuh. Hadas, setelah kamu berwudu dengan cara-cara tersebut di atas, maka kamu dalam keadaan suci selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan keluar tadi ya. Dan selama kamu tidak menyentuh wanita setubuh dan tidak menyentuh kemaluan dan tidak tidur yang nyenyak dengan miring. Pak ya, tidurnya miring itu membatalkan wudu. Kalau duduk tidak, ya Pak ya. Yang membatalkan wudu tidur miring Pak ya. Ini dari tanzil ya. Oh iya, lempeng, yang sehat kan kalau begini Pak, tidur yang sehat, ya Pak ya, ini kata dokter ya, yang miring katanya ada sedikit juga kelemahannya, ada sebelah kanan ya, terlentang Pak. Mengenai sabun, satu apakah di zaman Rasulullah sudah ada sabun satu penggantinya? Iya. Kemudian sekarang ini sampo dan sabun itu hukumnya bagaimana? Ya. Di sini ada Pak, yang di bawah baca Pak ya. Anjurannya pakai sedikit tanah atau penggantinya ya. Mohon maaf, penggantinya ya Pak ya. Kalau kita bersuci Pak ya, atau nyuci kan ya. Apa Pak? Ya sabun, ya kan ya. Atau rinso, ya kan ya. Jadi kita tidak nolak sabun, tidak nolak atau tidak boikot sabun, tidak boikot rinso. Yang kita boikot itu asal produknya ya kan. Yang produk Yahudi kita boikot. Tapi kalau produknya orang Muhammadiyah kita pakai, ya kan? Sudah ada belum Pak produk Muhammadiyah? Sabun Bu, belum Bu Aisyah ya? Ada ya? Sudah ada ya kan? Yang tidak pakai sabun juga bisa. Oh boleh Pak ya, boleh ya. Iya sama ya, deterjen, sabun, rinso ya, kita ukur sama ya. Sama ya, betul lah ya. Tapi sudah tahu kalau mandi besar itu terkait dengan besar. Nanti ini masih berasal tidak perlu wudhu lagi ya. Enggak, karena sudah suci. Kecuali tadi ya, nyentuh, nah itu ya. Yang membatalkan wudhu itu adalah itu dalam posisi miring. Miring. Biasanya sholat Jumat itu kan yang memang tidak pakai nafas, tidak boleh dan seterusnya kan itu kan kursi. Ya, Itu membatalkan. tidak. Ya. Kalau itu batal nanti setengah masjid keluar semua Pak. Kalau sholat Jumat tidur duduk batal, setengah masjid wudhu baru. Ya bayangkan Pak ya, ini Pak ya, kita konsisten ke target Pak ya, itu Pak. Ya, apakah tidak menamakan ibadah itu harus satu madhab itu Pak? Maunya wudhu apa harus satu madhab? Boleh nggak menamakan ibadah itu madhab ini dipaketkan itu begini? Nah Pak, karena ini sudah target Pak ya, ini pertimbangannya Pak ya, dari mazhab 4 diambil. Ya Pak ya, dari buku ulama diambil, ya, dari Albani diambil, ya, dari Al-Ghazali diambil, ya, dari imam yang 4 mazhab diambil, ya Pak ya, dari ulama-ulama sahabat diambil, dicari alasan dalil yang paling itu Pak ya, itu melalui itu Pak proses ini Pak, maka muncul ini, ya Pak ya, muncul ya, cuma kita tidak diajak ngomong gitunya. Ya, ini sudah barang jadi Pak ya, kita terima Pak ya.
kita terima ya. Mohon maaf ya kalau ada atimullah wa ulil amri ya, kita ikut ulil amri, yang ngurus kita adalah PP ya. Kita anggota Muhammadiyah, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku ya. Itu ya, kita agamanya Islam, Muhammad Rasulullah sebagai teladan kita ormasnya gerakannya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itulah arti lengkapnya pengikut setia Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Pak ya, ada mata Pak ya. Di sini sebenarnya ya, ada buku Pak ya, ada ya. Ini dan fotokopi ini, fotokopi letterhead ya, nggak saya rubah-rubah ya ya. Saya nggak berani ya. Ada lagi Pak, silakan. Saya ini penafsiran mungkin ya bisa jadi. Lalu berdudulah sebagai yang tersebut di atas, kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut. Di dalam mengambil air ini, apakah air ini setelah diambil diulurkan dulu baru dikasih sampo dan sebagainya, atau berbarengan? Jadi begini Pak, setelah wudhu selesai, ya kan ya, ambil air, ya kan ya, munyeng-munyeng nih Pak. Apa pangkal rambut ya? Pangkal rambut apa Pak? Iya. Rambut kepala. Jangan rambut yang lain. Rambut kepala. Ya Pak ya? Tuh ya. Setelah itu baru gebyur. Mandi sepuh. Maka sudah Pak. Kan di sini ambillah air. Yang saya pertanyakan, apakah air itu diambil biur terus pakai sampo, apakah berbarengan dengan ini? Oh itu teknis Pak ya. Ada proses, ada tujuan ya tuh. Tujuannya yang penting pangkal rambut kena air di apa lagi Pak? Ya. Mungkin makna keramas itu dari ini Pak ya. Cukup kepala saja Pak ya? Ya. Cukup kepala saja. Iya, yang di kepala saja kan udah wudu. Pertama kan memang udah ini, udah kemaluan, udah wudu. Inilah yang disebut keramas. Kalau mandi nggak keramas kan nggak pakai nggak iya kan? Tidak kepala. Saya juga tidak terlalu tentang dasar hukumnya Pak. Iya. Sepemahaman saya Iya. Mata itu kita itu diguyur semua. Ya. Diguyur itu artinya kan semua badan tidak harus kena air, harus kena air sebelum kena apa namanya sampo dan sebagainya. Itu apakah semua maksudnya kalau ini sudah kena Pak? Ya. Kan sebelah sini belum. Ya. Betul ya. Apakah perlu dipilih dulu gitu loh? Nah, kalau saya Pak memahami itu ya persepsi ya. Wudu selesai, saya celupkan air di gayung yang bersih ya, atau di keran. Munyeng-munyeng dulu kan disuruh munyeng-munyeng Pak, baru disiram. Itulah yang namanya apa Pak? Keramas. Betul kan? Kalau nggak keramas ya nggak pakai munyeng-munyeng kan? Langsung sini aja ke bawah ya nggak? Mandi kobe ya, mandi kobe. Ya Mas ya, itu persepsi Pak ya. Ya oke. Yang penting ini basah ya kan? Oh nanti semua basah. Oke, siap. Tetap dulu Bapak ya, Bapak udah sering ya. Kita ada anak muda nih, silakan Mas. Jadi masih mandi baju deh tadi ya. Itu ketika kita wudhu, itu kaki dimasukkan nanti di belakang, tadi di belakang. Ya. Nah itu yang pertama, kakinya nanti belakangan. Iya betul. Kemudian ini boleh nggak apa namanya? Jadi nggak langsung tadi kan udah ke pos ya Pak. Ya. Jadi nggak langsung ke sini, awalnya jangan naik ke atas, tapi ke ini dulu, samping dulu gitu, supaya adem gitu. Ya betul. Boleh ya? Oke, menurut kesehatan memang ya. Iya. Jangan langsung kepala ya. Tapi kita tidak basuh tangan, bisa kemaluan, sudah wudhu ya kan ya. Ya. Jadi mohon nggak kaget. Kepala kita tidak kaget ya. Termasuk kaki mesti sudah basah juga ya kan ya. Meskipun secara rukun belum diniatkan disiram ya. Gitu Mas ya. Ya, tapi itu betul ya. Jadi kalau mandi biasa jangan langsung guyur kepala, kata Pak Dokter kurang sehat ya Mas ya.
Mohon maaf sudah nikah Mas? Alhamdulillah. Oke ya, saya kira gitu Mas ya. Ya, oke ya, bagus oke. Oke Bapak, silakan Pak. Boleh. Pak, kalau kita ke Mekah wa Madinah, selalu air hangat, wudu mandi Pak ya, kecuali air Zam-Zam. Ya Pak ya, di hotel semua hangat Pak. Ya, oke. Ya, mohon maaf saya udah sepuh ini ya, S3 tadi ya. Kalau saya mandi Pak, kalau mau pakai keramas Pak ya, saya setiap hari mesti keramas Pak ya, karena kalau nggak gatel kan, pakai air hangat Pak. Saya nggak berani Pak kalau nggak hangat kepala saya. Ya Pak ya, boleh Pak ya. Ya, ya, termasuk wudhu ya, boleh ya. Wudhu sangat minimalis itu menggunakan air satu gelas aqua. Makanya tadi saya bicara pasalnya kalau ada botol aqua rasanya nggak perlu tayamum gitu, karena ada Ustadz Sobat kebetulan memberadakan bisa dengan satu gelas. Apakah itu bisa menjawab tadi yang ini atau ya sudah tayamum aja walaupun kita bawa segelas aqua gitu Ustadz? Ya. Jadi kita lihat dari urgensi, ya kan ya? Lihat dari urgensi. Kalau menurut saya ya, tadi kira-kira air itu mengganggu haus enggak? Ya Pak ya? Kalau itu mengganggu minuman, lebih utama untuk minum Pak ya, urgensinya Pak ya, karena ada solusi tayamum, ya Pak ya, itu Pak ya. Dan itu kan sangat berharga Pak ya, air Pak ya. Memang itu cukup, ya Pak ya, dengan tanda kutip irit Pak ya, irit banget dan sekedar bahasa ya. Tapi kalau itu mengganggu urgensi kehausan ya, minum Pak ya, lebih baik tayamum Pak ya. Saya kira gitu. Kalau di kereta Pak ya, tayamum kan juga Pak, ya kan? Meskipun mohon maaf kan sudah bawa apa beda kan, tayamum aja, ya Pak ya. Airnya untuk minum, ya Pak ya. Saya kira itu segi fungsi Pak ya dan manfaat. Oke Pak sekalian, apa Mas? Ya satu lagi. Jadi Pak tadi ketika mengucapkan Bismillah, itu apa Bismillah dulu ataukah berbarengan dengan afal? Tadi ya, Bismillahnya tayang ini ya, Bismillah yang mana atau Bismillah yang mana ini baru begini, atau barengan dengan afalnya. Bismillah. Ada lagi Mas, dalilnya. Kulu amrin dibaril yabdu bismillah bahwa akbar. Semua urusan yang tidak diawali dengan bismillah terputus. Jadi bismillah itu apa? Awalan. Ya. Kalau mau makan nyuap sama bismillah bareng nggak? Bismillah dulu Mas ya. Ini hadis ya. Kulu amran jibaril yubda'u, tidak dia kan? Bismillah wadah. Semua urusan yang tidak diawali dengan bismillah terputus, nggak dapat pahala. Ya Mas ya. Bismillah dulu baru aksi ya. Kenapa? Tanpa bismillah nggak akan bisa. Betul nggak? Semua karena la haula wala quwata illa ya Mas ya. Bismillah tuh mantep artinya kan ya. Ya soalnya itu apa namanya itu kan ada pendapat begitu. Ya, oh boleh Pak ya. Tapi ketika wudhu juga kan sambil dia. Ya. Ya, Bismillah niat ya bahasa kita ya, kalau mau disebut ya baru aksi ya. Bismillah niat aksi, ya kan ya? Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu mohon maaf. Ini seru memang kalau diikuti terus mungkin seru memang. Oke lanjut aja Pak, ya sholat Pak. Kita waktu 15 menit lagi, jadi kita optimalkan dulu materinya. Kalau nanti cukup, biar kita tanya jawab lagi, ya Pak. Oke, ya, ya. Mohon maaf sampai jam berapa Pak? 16.30. 16.30. 16.30 ya, oke. Kita lihat Pak, halaman 10. Sholat Pak. Ya, kalau sholat tadi sudah malam ya. Sholat. Ini saya bandingkan dengan yang sumber lain Pak ya. Ini hanya untuk membandingkan Pak ya. Untuk membandingkan Pak. Yang halaman 10 Pak. 01 yang atas Pak itu berdiri tegak, ya kan? Sudah wudhu, sudah mandi, ya itu pakai mukena Pak ya, pakai pakaian Pak ya, menghadap kiblat, gitu Pak. Berdiri tegak. Niat, lihat tempat sujud, ya Pak ya, coba.
Nomor 2, angkat kedua tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Pak ya. Yang ketiga, sedekah, bahasa kita Pak ya. Sedekah Pak ya. Itu lihat gambarnya Pak ya. Angkat tangannya Pak. Ditarjah Pak ya. Ada 2 pilihan Pak. Setinggi bahu, setinggi daun telinga. Pilih aja Pak ya, Bapak pilih ya Pak ya. Coba, itu ada dua-duanya Pak ya. Ya. Yang penting mendekati Pak ya, jangan terlalu jauh Pak ya. Kan udah gini Pak, ada kan? Ini kejauhan Pak. Ya, kalau segini Pak ya tuh. Diangkat ini Pak ya, ini dibuka ini Pak, menghadap jangan gini Pak, ini orang karate ini. Ini Pak, ini buka kiblat Pak ya, angkat Pak. Ini Pak ya tuh. Oke Pak ya. Yang penting mendekati bagus Pak ya. Kalau diukur Pak ya, nanti berapa senti berapa ini Pak ya, udah gila Pak ya. Dulu ya. Terus di atas dada, ala saudari Pak ya, sudur dada. Tafsiran dada Pak ya. Nah, ini gambarnya Pak ya, beda-beda kan ya. Ini aja Pak ya. Tuh. Tuh Pak. Kiri, tangan kiri, tangan. Jangan kanan dulu, muter baru kiri. Ada tuh. Ada. Jangan Pak ya, jangan. Ya, Pak ya. Karena harus selalu Kita kanan. langsung Pak, tuh Pak, coba langsung Pak ya, langsung Pak ya, tuh. Ya. Karena siku Pak ya, kalau bilang untuk sikut Pak ya, siku Pak ya, jangan terlalu juga tinggi Pak. Ada yang dada begini ya, ini lebih ini Pak ya, itu yang nggak boleh Pak ya, ada contoh itu Pak ya, ya kedinginan Pak ya. Jadi kurang lebih gitu Pak ya, ini sudah kita lakukan Pak ya. Oke Pak ya, itu Pak, tuh. Yang gambar bawah Pak, yaitu yang di kali itu Pak ya, ini saya ngambil dari bukan tarjeh Pak ya. Yang bawah bukan tarjeh, hanya untuk perbandingan. Yang atas pun bukan Pak ya, saya ngambil Pak karena tidak ada gambarnya sini Pak ya. Ini saya ambil dari gambar-gambar lain Pak ya, untuk mendekati kita. Rukuk Pak ya, gambar nomor 4 Pak. Kalau bahasanya badan kita membentuk siku, ya Pak ya. Ini lurus Pak ya, lihat tempat sujud, jangan lihat belakang, jangan lihat depan. Lihat tempat sujud, mata itu ke bawah tempat sujud. Oke Pak ya. Ini ketika rukuk, tangannya kanan kiri di lempeng apa itu di atas lutut. Jangan di bawah lutut, jangan di atas lutut, harus pas lutut Pak ya, agak renggang dikit Pak ya. Jangan pegang itu Pak. Pegang, oke ya. Oke itu Pak ya. Gambar nomor 5 atas Pak, iktidal. Bangun dari Ruku. Nah, ini Pak ya, itu bangun dari ruku Pak ya, angkat tangan Pak, diangkat tangan. Oke Pak. Lalu ke-6 Pak. Ya, ini tarjah Pak ya, meskipun gambar ini gambar tapi kalau tarjah Pak langsung turun. Lurus. Ini tarjah ya. Lurus Pak. Tanpa digoyang. Suami Allah. Nanti doanya Pak untuk kita. Nggak usah di Sengklek. Oke Pak ya, refleks ya Pak. Nggak usah Pak ya. Suami Allah liman hamidah Pak ya. Pandangan tepat Sujud. selalu Pak ya. Maka sujud tadi penting itu Pak. Simau fi wujuhin min asari sujud Pak ya. Tempat sujud Pak itu dipelototin terus Pak ya, bahasa kitanya. Oke Pak ya. Ini sudah Pak ya. Oke. Apa? Mohon maaf ya. Kalau dari iktidal mau sujud, coba ya, target lutut dulu. Ya. Ini yang muda dah, masih Mas. Saya masih muda. Ya. Paling muda. Di sini Mas, mandep sono Mas, mandep sono ya. Ya, di balik aja ya untuk prakteknya Bapak. Pada Bapak sedih. Mandep sono ya, mau kena ya, mundur dikit. Oke. Dari awal Mas ya. Sudah matang, udah wudu, udah mana sekarang sudah niat ya Allah apa ya. Oke. Jarinya kurang kan? Ada itu Pak. Ya, dengan dikit. Ya. Oke, boleh ya. Allahu Akbar. Oke. Ruko. Ya Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Allah. Lutut, oke. Nah, tempat sujud terus
Bangkit. Sami Allah. Liman hamidah. Nah, sekarang sujud. Allah. Oke. Ini Pak Ibu, lutut dulu baru tangan. Yang paling dilarang kalau sujud dulu. Tapi mohon maaf, dalam praktek ya, dalam praktek ya, ini kita kan Muhammadiyah itu berarti menghargai pendapat orang praktek. Ada yang tangan dulu, kerjanya lutut dulu. Paham Bapak Ibu? Ya, bener banyak lutut ya. Dan saya membaca 5 buku sholat Pak ya, mayoritas lutut dulu ya tuh. Oke ya, termasuk ini Albani Pak ya tuh ada tuh ya. Oke. Bulughul Maram ya, lutut dulu juga. Oke ya. Sekarang sujud lagi ya, ada kesukaan anggota ya. Ini betul. Ini harus jalan Pak ya, jangan nggak boleh begini. Atau ini, nggak boleh dilarang ya. Harus jangan tadi mas, saya tadi. Nah, yang betul itu ya. Dan ini menyesuaikan. Kalau sendiri, kalau berjamaah bisa nggak sini? Tidak. Menyesuaikan. Kaki rapat ya? Untuk suruh pilih mana yang enak. Kita aja bisa tumen yang nggak perlu ini boleh bisa kanan ini. Dan penting ini iblat. Jari-jari berada. Nah, apa namanya Pak? Mancar. Ya ini Pak. Ekiros yang kaki kiri dipindah tangan, kembang yang kanan tetap berdiri mantar. Itu ya, ini di atas paha ya, ini jangan begini ya. Jangan nangis. Sujud lagi sudah. Ya, bukan. Ini tetap ini ya posisi ya. Nanti tetap mentak memanjang. Semua tegak terus yang sujud lagi. Itu jarinya goyang-goyang tuh. Mau langkah kedua, ada duduk istirahat. Duduk istirahat seperti juga antara dua sujud. Sujud sebentar mas, lari dua sujud. Nah ini duduk istirahat ya. Atau ibu ya mau berdiri, tangannya ke bawah. Angkat berdiri. Gitu ya. Komandan ini ada, tapi bukan pilihan kan? Di sini juga ada Pak, gambar berapa itu yang pakai gini ya? Ya. Yang empat, jangan lepas. Kita aja tidak. Enggak, kalau satu dua tidak orang ya. Ya. Oke ya. Oke, saya kira itu cukup ya. Cukup ya. Nanti dibedain aja. Hampir begini. Ya. Ini ditarik tidak ya. Ini saya dapat untuk perbandingan yang jelas ya. Sampai dari ini, dari Albani ini ya. Ada. Oke ya. Oke. Ini duduknya ya. Ya, halaman 2 nanti contohnya salah ya. Kurang lebih itu gambarannya. Halaman 13. Yang sebelah kanan atas. Duduk yang begitu ya, jadi kali itu nggak boleh. Ya, tidak mantel nanti ya, nggak boleh. Yang diperbolehkan nomor 15, ini pilihan Muhammadiyah. 16 ya, duduk namanya ya. Ya, kita tidak pakai ini. Muhammadiyah tidak pilih ini.
Ya, pilih yang tadi ya, yang satu didudui, ya, yang satu berdiri ya, atau nanti kalau kakinya pakai ya, yang satu masuk ke bawah kaki kanan ya, dan kaki kiri dan lain sebagainya. Oke. Siap Bapak Ibu ya, cukup ya. Cukup ini gambarnya, udah lumayan ya. Apalagi ini komen-komen ya. Itu rokat pertama, kedua, dan turunan ya, ini sudah ada, nanti dibacakan. Ya, seterusnya sampai halaman berikutnya. Ya, sampai video tasar akhir macam-macam ya. Sekarang doanya sebentar. Ya, kita doa sebentar Pak ya. Kita buka halaman 22. Halaman 22. Doa kita Allahumma baik bareng, dua bareng. Allahumma baik baini wa baina al-masriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa sawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khataya bima'in Salati wal barad. ya ini mirip bawah ya, yang beda tadi ya. Allahumma sil min khataya bima'in basalji. Karena yang di bawahnya udah ya, Nabi sedikit sekali itu. Oke, ini doa iftitah ya yang kita pakai. Yang kedua halaman 23 dulu. Untuk apa? Untuk bareng. Wasinasta itu sampai situ aja boleh. Cuma biasanya di satu wajah itu kan cuma nggak lengkap, hanya diambil sepertiganya ya, sampai apa wa ana minal muslimin ya. Kalau mau lengkap panjang lagi. Kalau yang dipraktekkan di masyarakat ya, termasuk dua-dua ini ya, hanya sampai wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin yang kurang lengkap ya. Maka kalau memang mendesak lebih baik ini aja yang C itu ya, sampai bukrota wasilah boleh, atau Allahumma baik ini yang sudah kita pagi harian ya, itu iftitahnya. Oke, Al-Fatihah ya, ingat pakai ta'awud dan basmalah Pak ya, ini ditarsih Pak. Al-ta'awud itu Al-Quran Faidah Qara'atun fasta'id billahi minasyaitan, surah 16 ayat 98 ya Bu. Kalau mau baca Quran, isti aja, minta perlindungan kepada pakai Pak dalam hati ya. Bismillah Pak, pakai prakteknya kalau sholat berjamaah yang pakai jahar Bismillah boleh jahar, boleh sir ya Pak ya, itu Pak. Kalau yang sir pasti sir. Jadi Pak ya, kalau ada orang itu pakai Bismillah boleh Pak, kita saya Pak ya. Bismillah boleh dijelas, boleh di dalam hati, boleh ya Pak. Ini mana Pak terakhir Pak ya. Ini kaul jadi ya Pak ya, yang kodim memang dulu Pak ya, yang jadi boleh ya. Itu maka Pak Muhammadiyah itu Pak open ya kan, tidak ini Pak. Oke. Terus baca surat ini Pak ya, surat apa aja boleh Pak, ini nggak tahu apa aja. Doa rumah Pak, halaman 26 kita sebut subhanakallah, tuh dua bareng. Ini Pak setelah Nabi menerima ijazah Nasrullah Pak ya, surat An-Nasr ini Pak, kalau rukuk sujud pakai doa ini aja ya, rukuk sama sujud sama doanya ya. Yang sudah hafal pakai ini Pak, yang belum hafal itu ada subhana rabbiyal azim ya, bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali Pak ya, pilihan tiga bagus Pak, atau subuhun untuk Pak ya, boleh ya. Tiga Pak, sami Allah Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal lakal boleh, walakal boleh, pilih saja Pak ya. Oke Pak ya, oke Pak ya. Terus ini Pak sautannya Pak Allahumma Rabbana atau Pak, yang ini Pak Rabbana lakal hamdu hamdan, Rabbana walakal hamdu hamdan kasih
tanfih. Ini kalau anak-anak TK ini ya, kalau saya ngajar TK juga Pak TK Isian ya. Pakai ini anak TK, betul Bu? Yang guru TK ya, ini lebih mudah Pak ya. Atau yang ini Pak Mil Samawat, jadi ada dua pilihan Pak ya. Mil Samawat ada dua pilihan ya, ini tinggal pilih aja. Doa sujud sama, bedanya kalau rukuk adim, kalau sujud a'la ya, gitu aja. Subhanallah a'la di mana? Subhana rabbiyal a'la, subhana Bapak Ibu mohon maaf ini perbandingan. Kalau di tarjih tidak pakai wabi, meskipun di hadis lain ada. Kenapa? Kena tarjih, pilih yang paling. Nah gitu Pak ya. Tarjih itu Pak. Oh kita pilih yang paling kuat ya. Ini tetap ada Pak. Dalilnya ada, yang pakai wabi ada. Cuma oleh tarjih itu tidak tarjih ya, tidak kuat. Apa Bu? Makanya nggak usah komplain ya biar ya. Kita menghormati ya, siapapun yang ini ya. Doa duduk ini ada 5 ya. Doa duduk ada satu-satunya yang ditarjih ya. Allah pilih itu 2 bareng. Hanya 5. Ada berapa Pak yang paling banyak? 8. 5 ada, 6 ada, 7 ada, 8 ada. Kita ini satu-satunya yang dipilih Pak Bertanjeh hanya di 5. Coba ya. Cara namanya Pak 3-2. Allahumma sholli barakatni wajburni. 3 itu paling yang keempat wahdini warzuqni. Udah. Ya. 3 dulu dia paling yang awal. Tambah 2 wahdini warzuqni ya. Tuh ya. Doa duduk yang ditarjih cukup 5 ya. Yang 8 ada. Kalau Robi Fili, Warkami, Wajiboni, Warfani, Warjukni, Wadini, Wa'afini ya itu ada yang 8 ya. Kalau itu 8 ya, yang 7 ada, yang 6 ada. Ini yang ditarjih cukup 5 doa duduk. Nah sekarang atahiyat ya. Mohon maaf, atahiyat awal, atahiyat akhir sama. Ini ditarjih Bapak ya. Jadi kalau atahiyat tetap pakai sholawat. Atahiyat akhir lebih tetap pakai sholawat. Atahiyat awal sama akhir bacaannya doanya sama. Cuma bedanya kalau akhir pakai sebelum salam pakai doa, terakhir doa salam. Oke ya. Bedanya tuh. Ayo Pak, atahiyatul lillah. Atahiyatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bawahnya maknya tahiyat model lain, tahiyatul mubarak. Tahiyatul mubarakatus sholawatut assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalau yang atahiyatul lillah sama tahiyatul mubarak bedanya di abduhu ya. Kalau yang kita tahiyatulillah tidak pakai abduhu, yang tahiyatul mubarak tidak pakai abdu ya. Kalau mau saja selawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini redaksi beda dikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad
Muhammad wa ala ali kama barakta ala ali fil alamin. Ali sini artinya keluarga Bu ya. Ali artinya keluarga ya. Kalau yang ada Pak Alim ya, kalau pakai alif lam artinya keluarga ya. Keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim ya, diberikan sholawat. Nah ini tadi yang ada kita bilang ya. Sebelum salam ya ada doa tawus, minta dilindungi Allah dari 4 hal ya. Allahumma inni a'udzu dua barang. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih. Pak, ini Pak jadi sunnah banget Pak. Sebelum salam, setelah innaka hamidum majid nih Pak. Allahumma inni a'udzu min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Minta perlindungan dari jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih yang jahat, Al-Masih palsu, Al-Masih pembohong. Itu Dajjal artinya Pak ya. Kita minta perlindungan ya. Banyak yang ngaku-ngaku ya itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru salam. Salamnya ada 2. Pakai lengkap. Minus 20 boleh, 30 boleh. Yang 20 apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang 30 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini dua-duanya diperbolehkan. Terakhir catatan. Kalau dibacain Pak catatannya nih. Ya terakhir ya, jadi catatan mohon menjadi perhatian. Pertama neatitas kata awal dalam hati, kemudian membaca Al-Fatihah di awal dengan ta'awuz dan basmalah. Lalu imam atau makmum wajib membaca Al-Fatihah. Lalu duduk di antara 2 sujud dan 2 at-tahiyat awal disebut duduk iftiros. Duduk at-tahiyat akhir ketika mau salam disebut duduk tawarruk. Duduk istirahat yaitu duduk sebentar setelah sujud. Kedua pada akhir rakaat pertama dan pada akhir rakaat ketiga. Ketika posisi berdiri setelah bangkit dan ruku mau sujud, kedua lutut lebih dulu diletakkan di atas sajadah, baru kemudian kedua telapak tangan dan tangan baru kemudian sujud. Doa tasawuf atau tahiyat awal dan akhir sama saja. Kemudian mengangkat 2 tangan ada pada posisi yang pertama pada saat takbiratul ihram seperti pertama kali, kedua ketika mau duduk, ketika mau ikhtiar atau bangun dan ruku, dan terakhir ketika mau berdiri setelah duduk tahiyat awal. Demikian. Ya, mengangkat tangan hanya 4 posisi Pak ya. Begini Pak. Kemudian kaitannya dengan at-tahiyat akhir tawarruk. Rumusannya begini Pak, setiap mau salam duduknya tawarruk. Udah gitu aja. Setiap mau salam, berapapun sholat rokaatnya, setiap mau salam duduknya ini tarjih Pak ya. Ada nggak sholat 1 rokaat? Apa? Tawarruk duduknya Pak ya. Paham Pak? Oke deh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas materi yang luar biasa ini, menarik dan cukup untuk kita cermati lalu kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita setelah ini ibadah kita sudah sholat kita lebih sempurna dan sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatunya cukup diusap dengan catatan ada wudhu belum batal. Kalau safar 3 hari Pak. Kalau nggak safar sehari. Ya Pak ya. Jadi Pak ya kayak cuci kaki Pak, cuci kaki sampai mata kaki. Kita nggak ngusap sepatu pakai air atau pakai debu Pak ya Pak. Usap. Oh Pak ya Pak. Ini Pak ya. Itu dikasih kesempatan nih Pak, dibaca nanti Pak ya.
Oke, itu Pak ya. Jadi dikasih keringanan Pak ya, nggak usah lepas sepatu, boleh Pak ya. Nanti kalau butuh Pak ya, nanti ketika mau masuk masjid baru lepas sepatu. Kalau butuh nggak usah, nggak apa-apa Pak ya. Ini Pak, dalilnya Pak ya, ada Pak ya, nanti bacanya. Itu kalau safar diwasi waktu sampai 3 hari dengan catatan belum batal. Kalau udah batal butuh ya total tak butuh. Tidak hanya sepatunya doang bahasa kita Pak ya. Oke. Ya. Hadas Pak ya. Hadas Pak ya. Kita hadas Pak ya. Hadas yang keluar dari tubuh kita Pak ya. Sudah disebut 2 jalan ya. Jalan depan, jalan belakang Pak ya. Dari duduk, dari kemaluan Pak ya. Itu Pak. Apa saja Pak ya. Apa angin, apa air, apa mani Pak ya. Apa darah Pak ya. Itu Pak, itu hadas Pak ya. Kalau itu Pak ya, harus mandi Pak ya. Mandi ya, mandi. Kecuali kalau angin Pak ya, batal wudu Pak ya. Wudu Pak ya. Tapi kalau habis nifas melahirkan, habis datang bulan gitu ya, habis hubungan suami istri Pak ya, harus mandi junub Pak ya itu. Itu tentang hadas Pak ya. Kalau najis Pak yang di luar Pak ya, sudah di luar Pak, tidak dari tubuh Pak ya. Nanti kalau kena kita itu najis Pak ya. Darah dari luar kena tubuh, najis Pak ya. Apalagi kotoran kena badan kita, kena baju kita, itu najis. Bedanya najis dengan hadas. Kalau hadas yang keluar dari tubuh. Kalau najis yang sudah keluar mengenai ya badan kita itu baju kita ya, itu Pak. Maka kalau kita ibu-ibu yang gendong anak bayi laki-laki, selagi anak laki-laki itu belum makan ya, belum asupan makan berat ya, kalau dikencingin diapain tuh? Cukup hanya diciprat ya, kayak air tadi, itu baru suci Pak ya, itu najis ya, sudah keluar Pak ya, bukan hadas. Kalau darah Pak ya, sudah di luar, kena baju kita dicuci Pak, sampai baunya hilang, warnanya hilang, apalagi Pak? Ya itu Pak ya, hilang semua Pak. Itu syaratnya begitu. Kalau dijilat aja, dicuci 7 kali. Salah satunya pakai tanah Pak ya. Kalau debu kan susah ngambilnya Pak ya. Ambil tanah yang bersih Pak ya. Kenapa tanah? Netralisir betul ya. Maka kalau petani itu Pak, semua pupuk itu kan ini Pak. Apa Pak? Ada kimianya ya, termasuk pupuk kandang ada kimianya itu kan. Tapi begitu masuk ke tanah apa Pak? Netral ya. Jadi semangat manis. Jadi jagung dari ubi Pak ya, lagi Pak ya. Oke. Tanah Pak itu nggak bisa diganti rinso, tidak bisa diganti dengan apalagi ya, semuanya oke Pak ya. Ini mandi Pak ya, mandi. Oke, kita akan sering mandi kan ya, sering mandi Mas sini Mas ya. Pak siapa namanya? Oke madep sini aja Mas ya. Mau praktek mandi, anggaplah malam Jumat. Ngapain orang cuma tanya? Kadang-kadang bahasa sudah kali ya, realisasinya masih ya, mau praktek mandi junub, mandi janabah ya, mandi besar, mandi gajah ya, bajunya lepas Mas. Enggak, yang perhatian aja. Mana pasti, yang jelas pasti aja ya. Sama ini belum ya, nanti ada kudunya ya. Pak ya, mandi ya, mandi klebes bener ya, ya. Jadi Bapak Ibu semua pakai Bismillah dan niat awalannya semua Bismillah dan niatnya tadi pun apa yang ada di dalam hati, tidak usah nawa itu ya, nawa itu wudu'an, nawa itu musolli, nawa nggak usah ya, nggak usah ya. Apa yang ada dalam hati ya tadi surat 2 ayatnya 225 tadi. Silakan Mas ya, Bismillah. Ya dalam hati ya. Ya.
Telapak tangan dulu, cuci telapak tangan. Telapak tangan. Ya. Mohon maaf ya, apa telapak tangan? Ada. Cuci kemaluan. Ya, itu ya. Yang penting tahu Pak ya. Habis ini bersih dulu. Karena kemaluan kita kan ini ya vital, namanya vital ya kan. Alat vital itu alat yang paling vital. Harus bersih ya kan ya. Wah, kita kan cuci ya pakai sabun, kalau kita pakai sabun ya. Oke, udah kan? Ya. Terus setelah itu apa? Wudhu. Seperti wudhu tadi Bu. Ya, nah ini Bu ya urutannya ya. Jadi Bismillah, niat, telapak tangan cuci, ya kan? Kemudian cuci kemaluan, ya, yang bersih, pakai sabun bahasa kita ya, dan boleh ya. Wudhu seperti wudhu kayak tadi, ya Mas ya, nggak usah diperagakan, udah cukup ya, bisa ya. Setelah itu tangannya Mas, diunyeng-unyeng nih rambut ya, dikasih apa itu? Ya, kasih sampo boleh, kasih air, unyeng-unyeng ya, digaruk-garuk ya. Kondisi siram, ya siram guyur ya, guyur, oke, ya kan ya, ya kan ya. Nah, sekarang setelah itu mandi sepuasnya, ya Pak ya, mandi sepuasnya ya. Terakhir telapak kaki kan tadi ya, terakhir ya, telapak kaki sampai mata kaki itu mandi Jumat. Nah, di sini keterangannya selagi belum buang angin, selagi nggak ke atas tadi ya, ini langsung ya boleh, ya kan? Ya, untuk sholat, ya kan itu. Kecuali udah butuh, batal ya butuh, ya kan ya. Kalau habis mandi, batal butuh, ya kan ya. Oke, cukup ya. Jangan mandi lagi. Sudah mandi, sudah wudhu, ya kan, ya Pak. Kaki terakhir nanti kan, terakhir kaki kan, ya kan. Mau sholat, mau sholat batal, wudhu saja, tidak usah ulangi. Ya Bapak ya, mandi nggak diulangi. Oke ya, cukup ya. Ini sudah ini karena sudah sering ya. Oke. Kalau tadi kan wudhu terus mandi dulu, kan ada yang minum atau makan yang bilang membatalkan atau enggak. Oh ya. Terus ada lagi juga satu kan makan minum tidur, yang tidur bersandar, kurang gimana? Betul, kalau makan minum tidak membatalkan. Yang batal ya tadi ya keluar angin ya, tidur ya kan ya, kemudian bersentuhan wanita, tapi pemahaman tarjah bukan sentuh kulit ini, bersentuh hubungan suami istri ya, bukan sentuh kulit ya, itu tarjah ya, ada lagi batas ini ya, ada ya. Satu lagi misalnya kan sudah mandi, terus berwudhu itu kan yang mandi tadi udah termasuk dulu ya. Ya. Saya pernah dengar waktu kita pakai handuk, tangan kita sedang jatuh ke yang itu batal. Ya makanya jangan megang kemana, yang penting tangan dulu. Senggol Pak, misalnya kan Kesenggol tapi kalau pakai handuk tidak batal. Kalau tangan langsung, di sini juga ada ya, yang membatalkan wudhu tadi menyentuh kemaluan, tidur ya tidur, apalagi tadi menyentuh wanita ya, mananya bersetubuh, keluar apa ya atas ya dari tubuh kita ya, atau nyenggol najis ya kan itu membatalkan apa ya. Tapi kalau misalnya dari maghrib kita kan duduk sampai bisa, tapi ketiduran, Ngantuk. tidurnya duduk. Ngantuk atau tidur di kasur? Bukan tidur terlentang. Oke ya. Di sini ada Pak. Tolong dibaca halaman 7 Bapak Ibu tentang hadas ya.
halaman 707 ya, yang bawah ya. Halaman yang bawah Bu, yang atas itu dari sononya ya. Ya. Tuh. Hadas, setelah kamu berwudu dengan cara-cara tersebut di atas, maka kamu dalam keadaan suci selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan keluar tadi Bu ya. Dan selama kamu tidak menyentuh wanita setubuh dan tidak menyentuh kemaluan dan tidak tidur yang nyenyak dengan miring. Pak ya, tidurnya miring itu membatalkan wudu. Kalau duduk tidak, ya Pak ya. Yang membatalkan wudu tidur miring Pak ya. Ini dari tanzil ya. Oh ya, lempeng yang sehat kan kalau begini Pak, tidur yang sehat, ya Pak ya. Ini kata dokter ya, yang miring katanya ada sedikit juga kelemahannya, ada sebelah kanan ya, terlentang Pak. Mengenai sabun, satu apakah di zaman Rasulullah sudah ada sabun satu penggantinya? Ya. Kemudian sekarang ini sampo dan sabun itu hukumnya bagaimana? Ya. Di sini ada Pak, yang bawa baca Pak ya. Anjurannya pakai sedikit tanah atau penggantinya ya. Mohon maaf, penggantinya ya Pak ya. Kalau kita bersuci Pak ya, atau nyuci kan ya, apa Pak? Ya sabun, ya kan ya, atau rinso, ya kan ya. Jadi kita tidak nolak sabun, tidak nolak atau tidak boikot sabun, tidak boikot rinso. Yang kita boikot itu asal produknya ya kan. Yang produk Yahudi kita boikot. Tapi kalau produknya orang Muhammadiyah kita pakai, ya kan? Sudah ada belum Pak produk Muhammadiyah? Sabun Bu, belum Bu Aisyah ya? Ada ya? Sudah ada ya kan? Ya, saya pakai sabun juga bisa. Oh boleh Pak ya, boleh ya. Iya sama ya, deterjen, sabun, rinso ya, kita ukur sama ya. Sama ya, betul Pak ya. Tapi saya tahu kalau karena kekayaan agama mandi besar itu terkenal dengan besar. Nanti ini masih berdosa tidak perlu wudhu lagi ya? Enggak, karena sudah suci. Kecuali tadi ya, tentu nah itu ya. Yang membatalkan wudhu itu adalah itu dalam posisi miring. Miring. Biasanya sholat Jumat itu kan yang memang tidak batalkan masih nggak boleh dan seterusnya kan itu kan posisi. Ya, Itu membatalkan. tidak. Ya. Kalau itu batal nanti setengah masjid keluar semua Pak. Kalau sholat Jumat tidur duduk batal, setengah masjid wudhu baru. Ya bayangkan Pak ya, ini Pak ya, kita konsisten ke target Pak ya, itu Pak. Ya, apakah tidak menamakan ibadah itu harus satu madzhab itu tak? Maunya wudhu apa harus satu madzhab? Boleh nggak menamakan ibadah itu madzhab ini dipaketkan itu begini? Nah Pak, karena ini sudah target Pak ya, ini pertimbangannya Pak ya, dari mazhab 4 diambil, ya Pak ya, dari buku ulama diambil, ya, dari Albani diambil, ya, dari Al-Ghazali diambil, ya, dari imam yang 4 mazhab diambil, ya Pak ya, dari ulama-ulama sahabat diambil, dicari alasan dalil yang paling itu Pak ya, itu melalui itu Pak proses ini Pak, maka muncul ini ya Pak ya, muncul ya, cuma kita tidak diajak ngomong gitunya. Ini sudah barang tadi Pak ya, kita terima Pak ya, kita terima ya. Mohon maaf ya kalau ada atimullah wa ulil amri ya, kita ikut ulil amri, yang ngurus kita adalah PP ya, kita anggota Muhammadiyah, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku ya, itu ya. Kita agamanya Islam, Muhammad Rasulullah sebagai teladan kita ormasnya gerakannya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itulah arti lengkapnya pengikut setia
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penjelasan Pak ya, ada mata Pak ya. Di sini sumbernya ya, ada buku Pak ya, ada ya. Ini dan fotokopi ini fotokopi letterhead ya, nggak saya robah-robah ya kan. Saya nggak berani ya. Ada lagi Pak, silakan. Saya ini penafsiran mungkin ya bisa jadi. Lalu berulah sebagai yang tersebut di atas, kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut. Di dalam mengambil air ini, apakah air ini setelah diambil diulurkan dulu baru dikasih sabun dan sebagainya, atau berbarengan? Jadi begini Pak, setelah wudhu selesai, ya kan ya, ambil air, ya kan ya, munyeng-munyeng nih Pak, apa pangkal rambut ya, pangkal rambut apa Pak? Rambut kepala, jangan rambut yang lain. Rambut kepala, ya Pak ya, tuh ya. Setelah itu baru gebyur. Mandi sepuh. Kan di sini ambillah air. Yang saya pertanyakan, apakah air itu diambil, biur, terus pakai sampo, apakah berbarengan dengan ini? Oh itu teknis Pak ya. Ada proses, ada tujuan ya tuh. Tujuannya yang penting pangkal rambut kena air di apa lagi Pak? Ya, mungkin makna keramas itu dari ini Pak ya. Cukup kepala saja Pak ya? Ya, Cukup kepala saja. iya, yang di itu kepala saja kan udah wudu. Pertama kan memang udah ini, udah kemaluan, udah wudu. Inilah yang disebut keramas. Kalau mandi nggak keramas kan nggak pakai nggak iya kan? Tidak kepala. Saya juga tidak terlalu tentang dasar hukumnya Pak. Iya. Sepemahaman saya Iya. Mata itu kita itu diguyur semua. Ya. Diguyur itu artinya kan semua badan tidak harus kena air, harus kena air sebelum kena apa namanya sampo dan sebagainya. Itu apakah semua maksudnya kalau ini sudah kena Pak Ya. kan sebelah sini belum. Ya, betul ya. Apakah perlu dipilih dulu gitu loh? Nah, kalau saya Pak memahami itu ya persepsi ya. Wudu selesai, saya celupkan air di gayung yang bersih ya, atau di keran. Diunyeng-unyeng dulu kan disuruh unyeng-unyeng Pak, baru disiram. Itulah yang namanya apa Pak? Keramas, betul kan? Kalau nggak keramas ya nggak pakai unyeng-unyeng kan? Lanjut sini aja ke bawah ya nggak? Mandi kobe ya, mandi kobe. Ya Mas ya, itu persepsi Pak ya. Ya oke, yang penting ini basah ya kan? Oh nanti semua basah. Oke, siap. Tetap dulu Bapak ya, Bapak udah sering ya. Kita ada anak muda nih, silakan Mas. Jadi masih mandi baju deh tadi ya. Itu ketika kita duduk itu kaki dimasukkan nanti di belakang, tarik ke belakang. Ya, Nah itu yang pertama tarik kakinya nanti belakangan. iya betul. Kemudian ini boleh nggak apa namanya? Jadi nggak langsung tadi kan udah yang pas ya Pak. Ya. Jadi nggak langsung ke sini, awalnya jangan naik ke atas, tapi ke ini dulu, samping dulu gitu, supaya adem gitu. Ya, betul. Boleh nggak Ustaz? Oke, menurut kesehatan memang ya, Iya. jangan langsung kepala ya. Tapi kita tidak basuh tangan, bisa kemaluan, sudah wudhu ya kan ya. Ya, jadi mohon maaf nggak kaget. Kepala kita tidak kaget ya. Termasuk kaki mesti sudah basah juga ya kan ya. Meskipun secara rukun belum diniatkan disiram ya. Gitu Mas ya. Ya, tapi itu betul ya. Jadi kalau mandi biasa jangan langsung guyur kepala, kata Pak dokter kurang sehat ya Mas ya. Mohon maaf sudah nikah Mas. Alhamdulillah. Oke ya, saya kira gitu Mas ya. Ya, oke ya, bagus oke. Oke Bapak, silakan Pak. Kalau airnya hangat, Boleh. Pak, kalau kita ke Mekah Wah Medina, selalu air hangat, wudu mandi Pak ya, kecuali air Zam-Zam. Ya Pak ya. Di hotel semua hangat Pak. Ya. Oke. Ya. Mohon maaf saya udah sepuh ini ya. S3 tadi ya. Kalau saya mandi Pak, kalau mau pakai keramas Pak ya,
Saya setiap hari mesti keramas Pak ya, karena kalau nggak gatel kan, pakai air hangat Pak. Saya nggak berani Pak kalau nggak hangat kepala saya. Ya Pak ya, boleh Pak ya, ya, termasuk wudhu ya, boleh ya. Wudhu sangat minimalis itu menggunakan air satu gelas aqua. Makanya tadi saya bicara pasalnya kalau ada botol aqua rasanya nggak perlu tayamum gitu, karena ada Ustadz Sobat kebetulan memberadakan bisa dengan satu gelas. Apakah itu bisa menjawab tadi yang ini atau ya sudah tayamum aja walaupun kita bawa segelas aqua gitu Ustadz? Ya. Jadi kita lihat dari urgensi, ya kan ya? Lihat dari urgensi. Kalau menurut saya ya, tadi kira-kira air itu mengganggu haus enggak? Ya Pak ya? Kalau itu mengganggu minuman, lebih utama untuk minum Pak ya, urgensinya Pak ya, karena ada solusi tayamum, ya Pak ya, itu Pak ya. Dan itu kan sangat berharga Pak ya, air Pak ya. Memang itu cukup, ya Pak ya, dengan tanda kutip irit Pak ya, irit banget dan sekedar basa ya. Tapi kalau itu mengganggu urgensi kehausan ya, minum Pak ya, lebih baik tayamum Pak ya. Saya kira gitu. Kalau di kereta Pak ya, tayamumnya juga Pak, ya kan? Meskipun mohon maaf kan sudah bawa apa beda kan, tayamum aja, ya Pak ya. Airnya untuk ya Pak ya. Saya kira itu segi fungsi Pak ya dan manfaat. Gitu. Oke Pak sekalian, apa Mas? Ya satu lagi. Jadi Pak tadi ketika mengucapkan Bismillah itu apa Bismillah dulu ataukah berbarengan dengan afal tadi ya? Bismillahnya tayang ini ya, Bismillah yang modern atau Bismillah yang modern baru begini? Atau barengan dengan afalnya? Bismillah. Ada dalilnya Mas, dalilnya. Kulu amrin diberi liabdu bismillah bahwa akbar. Semua urusan yang tidak diawali dengan bismillah terputus. Jadi bismillah itu apa? Awalan. Ya. Kalau mau makan nyuap sama bismillah bareng nggak? Bismillah dulu Mas ya. Ini hadis ya. Kulu amran jibaril yubda'u, tidak dia kan? Bismillah wadah. Semua urusan yang tidak diawali dengan bismillah terputus, nggak dapat pahala. Ya Mas ya. Bismillah dulu baru aksi ya. Kenapa? Tanpa bismillah nggak akan bisa. Betul nggak? Semua karena la haula wala quwata illa ya Mas ya. Bismillah tuh mantep artinya kan ya. Ya soalnya itu apa namanya itu kan pendapat Ya, oh boleh Pak ya. Tapi ketika wudhu juga kan ini sambil dia ya. Ya, bismillah niat ya bahasa kita ya, kalau mau disebut ya, baru aksi ya. Bismillah niat aksi. Ya kan ya? Oke. Oke, Bapak Ibu mohon maaf. Ini seru memang kalau diikuti terus mungkin seru memang. Oke langsung aja Pak, ya sholat Pak. Kita 15 menit lagi, jadi kita utamakan dulu materinya. Kalau nanti cukup, biar kita tanya jawab lagi. Ya Pak. Oke, ya. Mohon maaf sampai jam berapa Pak? 16.30. 16.30. 16.30 ya, oke. Kita lihat Pak, halaman 10. Sholat Pak. Ya, kalau sholat tadi sudah malam ya. Sholat. Ini saya bandingkan dengan yang sumber lain Pak ya. Ini hanya untuk membandingkan Pak ya. Untuk membandingkan Pak. Yang halaman 10 Pak. 01 yang atas Pak itu berdiri tegak ya kan. Sudah wudhu, sudah mandi, ya pakai mukena Pak ya, pakai pakaian Pak ya, menghadap kiblat, gitu Pak. Berdiri tegak. Niat, lihat tempat sujud, ya Pak ya, coba. Nomor 2, angkat kedua tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Pak ya. Yang ketiga, sedekah, bahasa kita Pak ya, sedekah Pak ya. Itu lihat gambarnya Pak ya, angkat tangannya Pak, ditajam Pak ya. Ada 2 pilihan Pak, setinggi bahu, setinggi daun telinga. Pilih aja Pak ya, Bapak pilih ya Pak ya. Coba, itu ada dua-duanya Pak ya, itu ya. Yang penting mendekati Pak ya, jangan terlalu jauh Pak ya.
Kan orang gini Pak, ada kan? Ah, ini kejauhan Pak. Ya, kalau segini Pak ya tuh. Diangkat ini Pak, yang ini dibuka ini Pak, menghadap jangan gini Pak, ini orang karate ini. Ini Pak, ini buka kiblat Pak ya, angkat Pak. Ini Pak ya tuh. Oke Pak ya. Yang penting mendekati bagus Pak ya. Kalau diukur Pak ya, nanti berapa senti berapa ini Pak ya, udah gila Pak ya. Coba ya. Terus di atas dada, ala saudari Pak ya, sudur dada. Tafsiran dada Pak ya. Nah, ini gambarnya Pak ya, beda-beda kan ya. Ini aja Pak ya. Tuh. Coba. Kiri, tangan kiri, tangan. Jangan kanan dulu, muter baru kiri. Ada tuh. Ada. Jangan Pak ya, malah jangan. Coba ya. Karena harus selalu Kita kanan. langsung Pak, tuh Pak, coba tuh, langsung Pak ya, langsung Pak ya, tuh. Ya. Karena siku Pak ya, kalau bilang untuk sikut Pak ya, siku Pak ya, jangan terlalu juga tinggi Pak. Ada yang dada begini ya, ini lebih ini Pak ya, tuh yang nggak boleh Pak ya, ada contoh itu Pak ya, ya kedinginan Pak ya. Jadi kurang lebih gitu Pak ya, ini sudah kita lakukan Pak ya, oke Pak ya, tuh Pak, tuh. Yang gambar bawah Pak, yaitu yang di kali itu Pak ya, ini saya ngambil dari bukan tarjeh Pak ya. Yang bawah bukan tarjeh, hanya untuk perbandingan. Yang atas pun bukan Pak ya, saya ngambil Pak karena tidak ada gambarnya sini Pak ya. Ini saya ambil dari gambar-gambar lain Pak ya, untuk mendekati kita. Rupa Pak ya, gambar nomor 4 Pak. Kalau bahasanya badan kita membentuk siku, ya Pak ya. Ini lurus Pak ya, lihat tempat sujud, jangan lihat belakang, jangan lihat depan. Lihat tempat sujud, mata itu ke bawah tempat sujud. Oke Pak ya. Ini ketika ruko, tangannya kanan kiri di lempeng apa itu di atas lutut. Jangan di bawah lutut, jangan di atas lutut, harus pas lutut Pak ya, agak renggang dikit Pak ya. Jangan renggang gitu Pak. Pegang, oke ya. Oke itu Pak ya. Gambar nomor 5 atas Pak, iktidal. Bangun dari Ruku. Nah, ini Pak ya, tuh, bangun dari ruku Pak ya, angkat tangan Pak, diangkat tangan. Oke Pak, lalu ke-6 Pak, ya ini tarjeh Pak ya, meskipun gambar ini gambarnya, tapi kalau tarjeh Pak langsung turun, lurus. Ini tarjeh ya, lurus Pak, tanpa digoyang. Sami Allah, nanti doanya Pak, nggak usah di Sengklet. Oke Pak ya, refleks ya Pak. Enggak usah Pak ya. Samiallahu liman hamidah Pak ya. Pandangan tepat Sujud. selalu Pak ya. Maka sujud tadi penting itu Pak. Simau fi wujuhin min asari sujud Pak ya. Tempat sujud Pak itu dipelototin terus Pak ya, bahasa kita. Oke Pak ya. Ini sudah Pak ya. Oke. Apa? Mohon maaf ya. Kalau dari iktidal mau sujud, coba ya, tarjeh lutut dulu. Ya. Ini yang muda dah, masih Mas. Saya masih muda. Ya. Paling muda. Di sini Mas, mandep sono Mas, mandep sono ya. Ya, dibalik aja ya untuk prakteknya Bapak. Mana Bapak sini? Mandep sono ya, mundur kena ya, mundur dikit. Oke. Dari awal Mas ya. Sudah matang, udah wudu, udah mana sekarang sudah niat ya Allah apa ya. Oke. Jarinya rangkang kan? Ada itu Pak. Ya, renyang dikit. Ya. Oke, boleh ya. Allahu Akbar. Oke. Ruko. Ya Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Allah. Lutut, oke. Nah, tempat sujud terus. Bangkit. Sami Allah. Liman hamidah. Nah, sekarang sujud. Allah. Oke. Nah, ini Pak Ibu, lutut dulu baru tangan. Yang paling dilarang kalau sujud dulu. Tapi mohon maaf, dalam praktek ya, dalam praktek ya, ini kita kan
Muhammadiyah itu berarti menghargai pendapat orang praktek, ada yang tangan dulu, tarjahnya lutut dulu. Paham Bapak Ibu? Ya, bener banyak lutut ya. Dan saya membaca 5 buku sholat Pak ya, mayoritas lutut dulu ya tuh. Oke ya, termasuk ini Albani Pak ya tuh ada tuh ya. Oke. Bulughul Maram ya, lutut dulu juga. Oke ya. Sekarang sudah lagi Pak. Ya, ada kesukaan anggota ya. Ini betul. Ini harus jalan Pak ya, jangan nggak boleh begini. Atau ini, nah, ini dilarang ya, harus jangan tadi mas, saya tadi, nah, yang betul itu ya. Dan ini menyesuaikan, kalau sendiri, kalau berjamaah bisa nggak gini? Tidak. Menyesuaikan. Kaki rapat ya? Untuk suruh pilih mana yang enak. Kita aja bisa tumen yang nggak boleh, bisa kena ini. Dan penting ini ibrat. Cari-cari berada. Nah, apa namanya Pak? Mancar. Ya, ini Pak. Ekiros, yang kaki kiri dipindah tanah, kembang yang kanan tetap berdiri mantel. Itu ya, itu ya. Ini di atas paha ya. Ini jangan begini ya. Jangan nangis. Sudah lagi sudah. Ya, bukan. Ini tetap ini ya posisi ya. Nanti tetap nyantak rumahnya. Semua kita terus yang sembunyi lagi. Itu jadinya goyang-goyang tuh. Mau nomor kedua ada duduk isi. Duduk istilah seperti juga antara dua sujud. Sujud sebentar mas, lagi dua sujud. Nah ini duduk istilah ya. Atau ibu ya mau berdiri tangannya ke bawah. Angkat berdiri. Gitu ya. Komandan ini ada, tapi bukan pilihan kan? Di sini juga ada Pak, gambar berapa itu yang pakai gini ya? Ya. Yang kepal, jangan kepal. Kita aja tidak. Enggak, kalau satu kepal tidak orang ya. Oke ya. Oke, saya kira itu cukup ya. Cukup ya. Nanti dibedain aja. Hampir begini. Ya. Ini ditanya tidak ya. Ini saya gambar untuk perbandingan yang jelas ya. Sampai dari ini, dari Albani ini ya. Ada Yogi ya. Oke. Ini duduknya ya. Ya, halaman 2 nanti contohkan salah ya. Kurang lebih itu gambarannya. Halaman 13. Yang sebelah kanan atas duduk yang begitu ya, jadi kali itu nggak boleh ya, tidak mantel nanti ya, nggak boleh. Yang diperbolehkan nomor 15 ini pilihan Muhammadiyah, 16 ya duduk namanya ya, kita tidak pakai ini, Muhammadiyah tidak pilih ini. Dan pilih yang tadi ya, yang satu diduduki, yang satu berdiri ya, atau nanti kalau apabila ada ya, yang satu masuk ke bawah kaki kanan ya, dan kaki kiri dan lain sebagainya. Oke. Siap Bapak Ibu ya, cukup ya, cukup ini gambarnya, dan lumayan ya. Apalagi ini komen-komen ya, itu rokat pertama, kedua dan seterusnya ya, ini sudah ada, nanti dibacakan. Ya, seterusnya sampai halaman berikutnya ya, sampai duduk tasar terakhir macam-macam ya. Sekarang doanya sebentar ya, kita doa sebentar Pak ya.
Kita buka halaman 22. Halaman 22. Doa kita Allahumma baik bareng, dua bareng. Allahumma baik baini wa baina kama ba'atna bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khataya ya, ini minum bawah ya, yang beda tadi ya. Allah maksir min khataya bil ma'i basalji. Karena yang di bawah ya udah ya, beda sedikit sekali itu. Oke, ini doa kita ya yang kita pakai. Yang kedua halaman 23 dulu. Untuk apa? Untuk bareng. Wasilasta itu sampai situ aja boleh. Cuma biasanya di satu wajah itu kan cuma nggak lengkap, hanya diambil sepertiganya. Ya, sampai apa? Wa ana minal muslimin ya. Kalau mau lengkap panjang lagi. Kalau yang dipraktekkan di masyarakat ya, termasuk dua-dua ini ya, hanya sampai wa ana minal muslimin atau wa ana awalul muslimin yang kurang lengkap ya. Maka kalau memang mendesak lebih baik ini aja yang C itu ya, sampai bukrota wasilah boleh, atau Allahumma baik ini yang sudah kita pagi harian ya, itu iktibahnya. Oke, Al-Fatihah ya, ingat pakai ta'awud dan basmalah. Pak ya, ini ditarsih Pak. Kalau ta'awud itu Al-Quran, Faidah Qara'atun fasta'id billahi minasyaitan, surah 16 ayat 98 ya Bu. Kalau mau baca Quran, isti aja, minta perlindungan kepada pakai Pak dalam hati. Ya, Bismillah Pak, pakai prakteknya. Kalau sholat berjamaah yang pakai jahar, Bismillah boleh jahar, boleh sir, ya Pak ya, itu Pak. Kalau yang sir pasti sir. Jadi Pak ya, kalau ada orang itu pakai Bismillah boleh Pak, kita harusnya Pak ya. Bismillah boleh dijelas, boleh di dalam hati, boleh, ya Pak. Ini mana Pak terakhir Pak ya. Ini kaul jadi, ya Pak ya, yang kodim memang dulu Pak ya, yang jadi boleh ya. Itu maka Pak Muhammadiyah itu Pak open, ya kan? Tidak ini Pak, oke. Terus baca surat ini Pak ya, surat apa aja boleh Pak, ini ada apa aja. Doa rumah Pak, halaman 26, kita sebut subhanakallah, tuh dua bareng. Ini Pak setelah Nabi menerima ijazah Nasrullah Pak ya, surat An-Nasr ini Pak, kalau rukuk sujud pakai doa ini aja ya, rukuk sama sujud sama doanya ya. Yang sudah hafal pakai ini Pak, yang belum hafal itu ada subhana rabbiyal azim ya, bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali Pak ya, pilihan tiga bagus Pak, atau subuhun subuh Pak ya, boleh ya. Itu Pak, sami Allah Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal, lakal boleh, walakal boleh, pilih saja Pak ya. Oke Pak ya, oke Pak ya. Terus ini Pak sautannya Pak, Allahumma Rabbana atau Pak, yang ini Pak Rabbana lakal hamdu hamdan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran wa mubarakan fi. Ini kalau anak-anak TK ini ya, karena saya ngajar TK juga Pak, TK Isian ya. Pakai ini anak TK, betul Bu? Yang ber-TK ya, ini lebih mudah Pak ya. Atau yang ini Pak, Milku Samawat, jadi ada dua pilihan Pak ya. Milku Samawat ada dua pilihan ya, ini tinggal pilih aja. Doa sujud sama, bedanya kalau rukuk azim, kalau sujud a'la ya, gitu aja. Subhanallah a'la dibaca subhana rabbiyal a'la, subhana
Bapak Ibu mohon maaf ini perbandingan. Kalau di tarjih tidak pakai wabi, meskipun di hadis lain ada. Kenapa? Karena tarjih pilih yang paling, nah gitu Pak ya. Tarjih itu Pak. Oh kita pilih yang paling kuat ya. Ini tetap ada Pak. Dalilnya ada, yang pakai wabi hati ada. Cuma oleh tarjih itu tidak tarjih ya, tidak kuat. Apa Bu? Makanya nggak usah komplain ya biar ya. Kita menghormati ya, siapapun yang ini ya. Doa duduk ini ada 5 ya. Doa duduk ada satu-satunya yang ditarjih ya. Allah pilih itu 2 bareng. Hanya 5. Ada berapa Pak yang paling banyak? 8. 5 ada, 6 ada, 7 ada, 8 ada. Kita ini satu-satunya yang dipilih Pak Bertanjeh hanya di 5. Coba ya. Cara namanya Pak 3-2. Allahumma sholli barakatni wajburni. 3 itu paling yang keempat wahdini warzuqni. Udah. Ya. 3 dulu dia paling yang awal. Tambah 2 wahdini warzuqni ya. Tuh ya. Doa duduk yang ditarjih cukup 5 ya. Yang 8 ada. Kalau Robikuli warkami wajiboni warfani warzuqni wadini waafini ya itu ada yang 8 ya. Kalau itu 8 ya, yang 7 ada, yang 6 ada. Ini yang ditarjih cukup 5 doa duduk. Nah sekarang atahiyat ya. Mohon maaf, atahiyat awal, atahiyat akhir sama. Ini ditarjih Bapak ya. Jadi kalau atahiyat tetap pakai sholawat. Atahiyat akhir lebih tetap pakai sholawat. Atahiyat awal sama akhir bacaannya doanya sama. Cuma bedanya kalau akhir pakai sebelum salam pakai doa, terakhir doa salam. Oke ya. Bedanya nih. Ayo Pak, atahiyatul lillah. Atahiyatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bawahnya maknya tahiyat modal lain, atahiyatul mubarak. Tahiyatul mubarakatus sholawatun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalau yang atahiyatul lillah sama tahiyatul mubarak ya, bedanya di abduhu ya. Kalau yang kita tahiyatul lillah tidak pakai abduhu, yang tahiyatul mubarak tidak pakai abdu ya. Kalau Rasulullah salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ini redaksi beda dikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali fil alamina. Ali sini artinya keluarga Bu ya. Ali artinya keluarga ya. Kalau yang ada Pak Ain ya, kalau pakai alif lam artinya keluarga ya. Keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim ya, diberikan sholawat. Nah ini tadi yang ada kita bilang ya. Sebelum salam ya ada doa tawus.
minta dilindungi Allah dari 4 hal ya. Allahumma inni a'udzu dua bareng. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Ini Pak, jadi sunnah banget Pak. Sebelum salam, setelah innaka hamidum majid nih Pak. Allahumma inni a'udzu min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan dari jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih yang jahat, Al-Masih palsu, Al-Masih pembohong. Itu Dajjal artinya Pak ya. Kita minta perlindungan ya. Banyak yang ngaku-ngaku ya itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru salam. Salamnya ada 2. Pakai lengkap. Bila 20 boleh, 30 boleh. Yang 20 apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Dan 30 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini dua-duanya diperbolehkan. Terakhir catatan. Tolong dibacain Pak catatannya nih. Ya terakhir ya. Jadi catatan mohon menjadi perhatian. Pertama neatitas karena Allah dalam hati, kemudian membaca Al-Fatihah di awal dengan ta'awudz dan basmalah. Lalu imam atau makmum wajib membaca Al-Fatihah. Lalu duduk di antara 2 sujud dan 2 at-tahiyat awal disebut duduk iftiros. Duduk at-tahiyat akhir ketika mau salam disebut duduk tawarruk. Duduk istirahat yaitu duduk sebentar setelah sujud. Kedua pada akhir rakaat pertama dan pada akhir rakaat ketiga. Ketika posisi berdiri setelah bangkit dan ruku mau sujud, kedua lutut lebih dulu diletakkan di atas sajadah, baru kemudian kedua telapak tangan dan tangan baru kemudian sujud. Doa tasawuf atau tahiyat awal dan akhir sama saja. Kemudian mengangkat 2 tangan ada pada posisi yang pertama pada saat takbiratul ihram seperti pertama kali, kedua ketika mau duduk, ketika mau ikhtiar atau bangun dan ruku, dan terakhir ketika mau berdiri setelah duduk tahiyat awal. Demikian. Ya, mengangkat tangan hanya 4 posisi Pak ya. Begini Pak. Kemudian kaitannya dengan at-tahiyat akhir tawarruk. Rumusannya begini Pak, setiap mau salam duduknya tawarruk. Udah gitu aja. Setiap mau salam, berapapun sholat rokaatnya, setiap mau salam duduknya ini tarjih Pak ya. Ada nggak sholat 1 rokaat? Apa? Masih tawarruk duduknya Pak ya. Paham Pak? Oke deh. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas materi yang luar biasa ini, menarik dan untuk kita cermati lalu kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita setelah ini ibadah kita sudah sholat kita lebih sempurna dan sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.